Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Hestia Azahra Putri dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palatehan. Pada saat ini saya berada di semester 5 tingkat 3B. Kali ini saya akan membahas salah satu mata kuliah saya di semester 5 ini tentang akuntansi manajemen. Nah, sebelumnya udah pada tahu belum sih akuntansi manajemen itu apa? Nah, pada kesempatan kali ini kita dengarkan yuk videonya. Tolong disimak baik-baik ya videonya. Nah, sebelum kita membahas tentang akuntansi manajemen, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu peran akuntansinya. Akuntansi begitu familiar, terdengar, begitu identik dengan informasi tentang satuan angka dan data bersifat kuantitatif, di mana informasi tersebut bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Apa itu manajemen akuntansi? Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari akuntansi manajemen tersendiri, yaitu proses mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menyiapkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan kejadian sebagai satu tipe informasi yang digunakan oleh manajemen atau orang yang berkepentingan atau yang bertanggung jawab di operasional perusahaan untuk melakukan perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan penilaian organisasi atau perusahaan. Nah, hasil dari prosesnya adalah informasi data dalam akuntansi manajemen mencakup laporan khusus, harga pokok produk, biaya pelanggan, anggaran, laporan kinerja, bahkan komunikasi personal. Informasi tersebut sangat penting dan bermanfaat bagi para pemakai, terutama bagi pemakai intern organisasi untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Di antaranya, para manajer yang merupakan orang-orang dalam atau internal di dalam organisasi dan yang bertanggung jawab untuk mengarahkan serta mengendalikan kegiatan-kegiatan organisasi. Lalu selanjutnya ada model kerangka operasional sistem informasi akuntansi manajemen. Di sini ada yang tabel pertama itu input. Input ada termasuk peristiwa ekonominya. Lalu setelah input ada proses. Proses di sini termasuk dengan mengumpulkan, mengukur, menyimpan, menganalisa, melaporkan, dan mengelola. Lalu setelah proses itu ada output. Outputnya termasuk apa aja? Ada laporan khusus biaya produk, biaya pelanggan, anggaran, laporan kinerja, dan komunikasi pribadi. Lalu setelah output itu ada user. User itu bisa disebut juga dengan pelanggan atau konsumen. Nah, di sini ada modelnya kerangka operasional sistem informasi dan akuntansi menurut Hansen dan Moen tahun 1999. Selanjutnya ada peran penting atas informasi akuntansi manajemen bagi perusahaan, yaitu yang pertama ada pencatat skor. Pencatat skor di sini akuntansi manajemen mencatat skor dan mengkomunikasikan skor kepada manajer dengan tujuan untuk mengevaluasi perencanaan laksana yang telah disusun. Yang kedua ada penarik perhatian, yaitu akuntansi manajemen menyediakan informasi penyimpangan pelaksanaan rencana yang memerlukan perhatian manajemen agar manajemen tersebut dapat merumuskan tindakan untuk mencegah berlangsungnya penyimpangan. Yang ketiga ada penyedia informasi atau untuk problem solving. Nah, yaitu informasi akuntansi digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan. Ada perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Nah, secara garis besar, akuntansi dibagi ke dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen.
Tujuan utama akuntansi keuangan adalah untuk menyajikan informasi kepada pihak eksternal perusahaan, misalnya investor dan kreditor. Adapun tujuan akuntansi manajemen adalah menyajikan informasi kepada pihak internal, yaitu manajemen perusahaan. Nah, di sini perbedaannya, kalau untuk manajemen akuntansi keuangan itu bersifatnya eksternal. Kalau manajemen akuntansi itu bersifatnya internal, yaitu manajemen perusahaannya sendiri. Kalau untuk akuntansi keuangan itu termasuknya investor dan kreditor. Nah, sampai situ perbedaan akuntansi manajemen dan keuangan. Nah, pada slide selanjutnya yaitu ada perbedaan akuntansi keuangan dan perbedaan akuntansi manajemen. Nah, yang tabel pertama itu ada unsur perbedaan dari target pengguna. Di akuntansi manajemen berfokus penyediaannya untuk penggunaan eksternal. Penggunaan eksternal ini maksudnya investor dan kreditor. Lalu di akuntansi manajemen itu berfokusnya pada penyediaan informasi untuk pengguna internal. Internal sendiri disebut dengan juga manajer perusahaannya. Lalu yang kedua ada dasar pencatatan. Akuntansi keuangan yaitu terikat dengan prinsip akuntansi yang lazim. Lalu di akuntansi manajemen tidak terikat dengan prinsip akuntansi yang lazim. Yang ketiga, ada fokus informasi. Pada akuntansi keuangan, informasinya masa lalu. Kalau di akuntansi manajemen, informasi masa lalu dan masa yang akan datang. Yang keempat, ada lingkup informasi. Di akuntansi keuangan yaitu mencerminkan secara keseluruhan perusahaan. Lalu kalau di akuntansi manajemen, bagian-bagian dalam perusahaan. Yang kelima, ada sifat laporan yang dihasilkan. Pada akuntansi keuangan dapat berupa ringkasan. Kalau di akuntansi manajemen lebih rinci dan unsur-unsurnya taksiran lebih dominan. Lalu yang keenam, ada keterlibatan dalam perilaku manusia. Di sini di akuntansi keuangan lebih mementingkan pengukuran kejadian ekonomi. Kalau akuntansi manajemen lebih menekankan dan bersangkutan dengan pengukuran kinerja manajemen. Dan yang terakhir, ada disiplin sumber yang melandasinya. Pada akuntansi keuangan yang dilandasinya yaitu ilmu ekonomi, dan akuntansi manajemen itu ilmu ekonomi dan ilmu psikologi manusia. Selain ada perbedaan, ada pula persamaannya untuk manajemen akuntansi dan akuntansi keuangan. Yang pertama ada menyediakan informasi. Akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan sama-sama menghasilkan informasi. Akuntansi manajemen menghasilkan informasi yang digunakan manajemen dalam pengambilan keputusan, serta keputusan pembelian aset baru, contohnya pembelian gedung, pembelian kendaraan. Nah, sedangkan akuntansi keuangan untuk menghasilkan laporan laba rugi yang digunakan investor untuk memutuskan dalam pembelian saham sebuah perusahaan. Yang kedua, ada kegunaan metode yang digunakan dalam akuntansi keuangan, yaitu seperti penyusutan aset tetap dan metode penilaian persediaan. Keduanya ini dapat digunakan dalam akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen. Dan yang terakhir itu ada pengelolaan data akuntansi, sistem akuntansi manajemen, dan sistem akuntansi keuangan. Menggunakan sistem akuntansi yang sama sebagai sumber dalam menghasilkan informasi yang disajikan kepada penggunanya. Contohnya, sama-sama menggunakan data transaksi pembelian, penjualan, pengupahan, penggajian, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada tujuan akuntansi manajemen. Adapun tujuannya yaitu yang pertama ada menyediakan informasi yang digunakan dalam menghitung harga pokok jasa, harga pokok produk, dan tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi yang digunakan atau yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian,
pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, ada menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Ada fungsi akuntansi manajemen. Di sini menurut Harmajid et al. Tahun 2022, fungsi manajemen akuntansi dalam lingkungan bisnis yang dinamis yaitu perolehan informasi keuangan dari bisnis perusahaan. Yang kedua, pertanggungjawaban pihak CEO atau manajemen kepada investor atau pemilik, dan pemahaman ekspansi dan kemajuan perusahaan. Itu termasuk fungsi akuntansi manajemen. Oke, pada slide selanjutnya yaitu ada proses akuntansi manajemen. Proses akuntansi manajemen adalah proses pokok yang dilakukan oleh manajemen untuk menjalankan perusahaan, antara lain dilakukan melalui aktivitas berikut. Yang pertama, ada perencanaan atau planning, manajemen organisasi, menentukan tujuan, serta mengidentifikasi strategi dan metode untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, meliputi pengaturan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai tujuan dan strategi yang ditetapkan, termasuk di dalamnya mengembangkan struktur perusahaan untuk membagi tanggung jawab, tugas, dan wewenang pada masing-masing bagian. Yang ketiga ada pengarahan dan pemberian motivasi atau directing atau leading. Proses ini melibatkan aktivitas operasional dari hari ke hari untuk menjaga kelancaran aktivitas organisasi, antara lain melalui pemberian tugas kepada karyawan, penyelesaian masalah rutin, penyelesaian konflik, dan komunikasi yang efektif. Itu ada pengendalian atau controlling. Pengendalian ini berfungsi untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi. Aktivitas manajerial ini memonitor implementasi suatu rencana dan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan. Pengendalian biasanya dicapai dengan menggunakan umpan balik atau feedback, yaitu informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan memperbaiki langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan rencana. Dan yang terakhir ada pengembalian keputusan atau decision making, adalah proses pemilihan suatu alternatif terbaik yang tersedia. Proses pengembalian keputusan dimulai dari identifikasi masalah, identifikasi alternatif yang tersedia, penutupan manfaat dan biaya setiap alternatif, dan penentuan alternatif yang terbaik. Selanjutnya di sini ada studi kasus. Pada soalnya yaitu Green Corporation, sebuah perusahaan komunikasi, memproduksi dua jenis telepon, yaitu telepon reguler dan reguler tanpa kabel. Nah, berikut data estimasi data yang aktual tahun 2017. Nah, di sini ada overhead yang dianggarkan senilai 60 juta dan aktivitas yang diharapkan itu senilai 100.000 dan aktivitas aktual 100.000, overhead aktual senilai 380 juta. Tarif overhead yang ditentukan terlebih dahulu yaitu ada overhead yang dianggarkan dibagi dengan aktivitas yang diharapkan senilai 380 juta dibagi dengan 100.000, hasilnya 380.000. Diasumsikan Green Corp memiliki dua divisi produksi, yaitu pabrikasi dan perakitan. Divisi pabrikasi bertanggung jawab untuk membuat komponen elektronik utama. Bagian-bagian lainnya dibeli dari pemasok. Semua komponen kemudian dirakit di divisi perakitan. Mempertimbangkan bahwa divisi perakitan cenderung intensif tenaga kerja, maka Green Corp mendasarkan tarif overhead-nya pada jam mesin untuk pabrikasi dan pada jam tenaga kerja langsung untuk perakitan. Di sini ada overhead yang dianggarkan pabrikasi senilai 252 juta
dan perakitan senilai 108 juta. Lalu ada aktivitas yang dianggarkan tanpa kabel itu 7.000 dan yang perakitan itu di 3.000. Lalu regulernya di 13.000 dan untuk perakitan di senilai 77.000. Lalu ada jam tenaga kerjanya hasilnya jadi 20.000 dan 80.000. Aktivitas yang dianggarkan pada jam mesin tanpa kabel itu ada di pabrikasi 4.000 dan di perakitan ada 1.000. Lalu udah hasilnya ada 36.000, 9.000 dengan total hasil 40.000 dan 10.000. Ini ada kalkulasi biaya per unit pada tarif pabrik departemental. Tarif pabrikasi sama dengan overhead yang digunakan dibagi dengan jam mesin yang dianggarkan. Tadi hasil dari overheadnya itu senilai 252 juta dan jam mesinnya senilai 40.000. Lalu dibagi menghasilkan 6.300 per jam mesin. Lalu ada tarif perakitan, yaitu overhead yang dianggarkannya senilai 108 juta dibagi dengan jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan senilai 80.000. Jadi 108 juta dibagi dengan 80.000 hasilnya 1.350 per jam tenaga kerja langsung. Nah, overhead yang dibebankannya ada 6.300 dikali jam mesin aktual ditambah 1.350 dikali jam tenaga kerja langsung menghasilkan 252 juta ditambah 108 juta hasilnya ada 360 juta. Nah, dari hasil perhitungan di atas terlihat bahwa sistem tarif pabrik menyeluruh dan tarif departemental menghasilkan biaya per unit yang berbeda untuk telepon reguler dan telepon tanpa kabel. Dan namun perbedaan antara biaya per unit telepon reguler yang diproduksi secara massal dan telepon tanpa kabel yang diproduksi dalam jumlah yang lebih sedikit itu tidak terpaut terlalu jauh. Yang terakhir, kesimpulan. Pada kesempatan kali ini, kesimpulannya adalah akuntansi dapat dipandang sebagai suatu sistem yang mengolah masukan berupa data operasi dan data keuangan untuk menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh pemakai. Akuntansi manajemen atau akuntansi manajerial adalah sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi untuk manajer atau manajemen dalam suatu organisasi dan untuk memberikan dasar kepada manajemen untuk membuat keputusan bisnis yang akan memungkinkan manajemen akan lebih siap dalam pengelolaan dan melakukan fungsi kontrol. Sekian pembahasan materi tentang akuntansi manajemen. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan dapat dipelajari dengan baik juga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Harga pokok produk